Pacitan membutuhkan lebih dari 9.000 orang untuk menjadi KPPS pada saat Pilbub nanti yang akan bertugas selama kurang lebih 1 bulan. Tantangan terberat SDM, terutama penyelenggara dalam masa bencana COVID-19 seperti itu. Kita dukung kegiatan ini dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Kami dari penyelenggara insya Allah dengan sepenuh hati akan melayani pemilih dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan, keselamatan pemilih selama menggunakan hak pilih di TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Sobat Pemilih. Kita ketemu lagi setelah sekian lama KPU tenggelam di antara kesibukan pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Hari ini, saat ini saya mendapatkan tamu yang spesial, istimewa karena berkaitan dengan tahapan yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU Pacitan, yaitu tahapan rekrutmen KPPS. Dan tamu saya ini adalah beliau yang mandegani divisi yang membidangi rekrutmen KPPS di KPU Provinsi Jawa Timur. Kita sapa. Selamat datang di Pacitan, Bu Rohani atau Mbak Rohani, biar kelihatan lebih akrab ya, Sobat Pemilih semuanya. Selamat datang di Pacitan, dan ini sepertinya sudah kesekian kali ya datang ke Pacitan. Monggo disapa dulu Sobat Pemilih semuanya yang ada di Pacitan. Kita akan ngobrol nanti lebih jauh dengan Mbak Rohani. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pemilih di KPU Kabupaten Pacitan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa menyapa Sobat Pemilih di Pacitan, terutama juga menyapa para penyelenggara di tingkat ad hoc, teman-teman PPK, PPS, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik, tetap jaga kesehatan dan keselamatan bersama. Jadi memang hari ini untuk kesekian kalinya saya mendapatkan kehormatan bisa bertemu bersilaturahmi dengan teman-teman di KPU Kabupaten Pacitan dalam rangka kegiatan sosialisasi tatap muka tadi siang, dan alhamdulillah dukungan dari semua pihak stakeholder pemangku kepentingan ditunjukkan dengan hadir dan mengikuti secara seksama kegiatan sosialisasi PKPU 13 2020. Hadir secara langsung Bapak Bupati, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi, ya, semuanya Pengadilan Negeri hadir di sana. Demikian juga Pak Sekda, kemudian para kepala OPD di Kabupaten Pacitan, kecamatan, camat, ya, sekcam, pimpinan partai politik saya lihat juga ada, begitu juga untuk tim kampanye paslon. Jadi alhamdulillah itu sebagai bentuk bagian dari dukungan kepada penyelenggara bagaimana menjalankan tahapan pemilihan 2020 di masa pandemi COVID-19. Nah, malam hari ini saya berkesempatan untuk menyapa Sobat Pemilih di Pacitan. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa diikuti dan bisa sharing pengetahuan, juga pengalaman terkait dengan penyelenggaraan pemilihan di 2020. Ya, itu. Pengantarnya cukup panjang. Tapi ada hal yang menarik di sini. Mbak Rohani tadi menyampaikan terkait dengan COVID-19 yang mana kita tahu semuanya bahwa pelaksanaan
tahapan ini dilaksanakan di tengah kondisi COVID-19 dan itu sangat erat terkait dengan SDM, sumber daya manusia, penyelenggara, peserta, pemilih dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Rohani melihat tahapan ini yang memang harus dilaksanakan di tengah kondisi pandemik COVID-19? Ya, jadi memang dari sisi SDM ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi kita. Tapi sesungguhnya kita juga diberikan ruang dan kepercayaan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tidak hanya diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, rekan kerja kita. Tidak hanya kita sebagai penyelenggara, tetapi kita juga memegang amanah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pemilih, juga peserta dan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pemilihan. Nah, tugas mulia ini harus kita pahami, harus kita maknai dan harus kita kerjakan dengan ikhlas. Artinya kalau kesehatan dan keselamatan ini sudah kita mulai disiplinkan dari diri kita sendiri, insya Allah nanti akan bisa membawa kebaikan untuk sekitarnya. Nah, tantangan terberat SDM, terutama penyelenggara, dalam masa bencana COVID-19 seperti itu. Tentunya komitmen disiplin menjalankan protokol kesehatan ini tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara, tetapi ini butuh komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan pemilihan 2020. Apa yang akan terjadi di 9 Desember 2020 sesungguhnya merupakan bentuk cerminan yang sudah harus kita usahakan sekarang. Artinya, kalau sejak hari ini kita sudah disiplin menjalankan protokol kesehatan, insya Allah kondisi pengendalian COVID-19 di 9 Desember nanti sudah akan lebih kita kendalikan dengan baik. Jadi hari ini di samping kita punya tugas untuk menjalankan tugas-tugas tahapan, sesungguhnya kita juga punya tugas untuk melakukan pengendalian penyebaran COVID-19, dimulai dari diri kita. Jadi supaya nanti 9 Desember 2020 kita bisa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pemilih, maka ayo mulai dari sekarang disiplin menjalankan protokol kesehatan itu kita terapkan. Iya. Terkait dengan tahapan yang akan segera kita laksanakan dan sudah mulai sejak 1 Oktober kemarin rekrutmen KPPS. Pacitan membutuhkan lebih dari 9.000 orang untuk menjadi KPPS pada saat Pilbub nanti yang akan bertugas selama kurang lebih 1 bulan untuk mengawal pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, kita tahu sendiri dalam kondisi seperti ini, barangkali kawan-kawan yang ada di PPK, PPS itu agak kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia KPPS. Mungkin sebelum kita tanya lebih jauh terkait dengan persyaratan, mekanisme, dan lain-lain, Bu Rohani memberikan motivasi dulu kepada masyarakat untuk bisa menjadi KPPS, untuk mau menjadi KPPS, dan juga nanti triksnya untuk kawan-kawan yang ada di PPS bagaimana cara mencari KPPS yang berkualitas ini. Jadi bagi kami penyelenggara, situasi COVID ini justru merupakan tantangan bagi kita. Saya optimis teman-teman PPK dan PPS itu mampu menggerakkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi sebagai KPPS. Karena dengan menjadi KPPS dalam situasi COVID-19 seperti ini, justru kita juga akan bisa menjadi duta kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau KPPS-nya sudah tertib, sudah disiplin, insya Allah kita sudah bisa menyelamatkan banyak pihak terkait dengan penularan COVID-19. Maka peluang mulia ini
harus kita ambil. Kita diberikan panggung, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk saling bisa menjaga kesehatan dan keselamatan satu dengan yang lainnya dengan berperan sebagai KPPS. Nah, saya yakin teman-teman bisa termotivasi tentang itu. Apa sesungguhnya tantangan dan tugas kita sebagai KPPS di dalam kegiatan pemilihan di masa pandemi COVID-19. Ini tugas mulia, meskipun berat, tapi insya Allah kita akan bisa menjalaninya dengan baik apabila kita memang disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita mampu berperan untuk mengendalikan penyebaran COVID kalau kita secara pribadi dimulai dari diri kita disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kita. Nah, mari kita mengambil peran-peran itu, gitu ya. Jadi insya Allah untuk kegiatan pembentukan KPPS yang dimulai tanggal 1 Oktober dan akan berakhir di 23 November. Pembentukan KPPS ini seleksinya dilakukan seleksi secara terbuka, artinya akan dimulai dengan pengumuman pendaftaran, kemudian penerimaan dokumen atau berkas pendaftaran, dan selanjutnya dilakukan verifikasi secara administrasi atau wawancara apabila diperlukan, baru kemudian hasilnya akan diumumkan. Pada saat pengumuman hasil, kami juga akan membuka ruang untuk masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan KPPS yang akan kita tetapkan. Nah, atas dasar masukan dan tanggapan itu kita punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi sebelum nanti akhirnya akan ditetapkan hasil seleksi. Nah, baru kemudian teman-teman KPPS akan memasuki masa kerja mulai tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020 selama 1 bulan. Nah, jadi ini kesempatan emas, kesempatan berharga bagi seluruh masyarakat untuk menjadi penyelenggara, untuk berperan aktif di dalam menjamin siklus ketatanegaraan di Pacitan, ya, supaya bisa mewujudkan, memfasilitasi terpilihnya bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan. Jadi saatnya berperan dan saatnya kita mengambil peran itu. Ya. Kalau terkait dengan penyelenggaraan di tengah COVID ini, yang berbeda antara rekrutmen yang sebelumnya dengan rekrutmen yang saat ini seperti apa? Atau mungkin terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya manusia yang dibutuhkan menjadi penyelenggara di tengah kondisi normal dan sekarang ini di tengah kondisi bencana non-alam. Ya. Ada perbedaan? Ada perbedaan dari segi mekanisme ada, yang kemudian dari segi persyaratan juga ada. Ada hal-hal khusus yang diatur di dalam peraturan KPU 13 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan di tengah bencana non-alam pandemi COVID-19. Di dalam peraturan ini, kedudukan hukumnya peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur hal-hal khusus sehingga bisa mengesampingkan aturan-aturan yang bersifat umum. Nah, hal-hal khusus apa saja yang diatur terkait dengan tahapan pembentukan KPPS? Yang pertama adalah soal prosedur. Nah, jadi dibuka prosedur rekrutmen itu, penyerahan dokumennya bisa dilakukan secara daring melalui dokumen elektronik, melalui surat-surat elektronik. Apabila memang tidak bisa dilaksanakan secara langsung, datang ke kantor desa untuk menyerahkan dokumen. Jadi Bapak Ibu peserta KPPS, calon anggota KPPS bisa mengirimkan dokumen pendaftarannya melalui surat elektronik. Kemudian yang kedua, terkait dengan persyaratan, itu juga ada hal-hal yang bersifat khusus di dalam pelaksanaan pemilihan dalam bencana COVID-19, antara lain usia. Jadi usia hari ini diatur minimal 20 tahun
paling tinggi 50 tahun. Kenapa harus dibatasi usia ini? Karena faktor usia itu merupakan atau berpengaruh terhadap imunitas tubuh seseorang. Sehingga kelompok-kelompok rentan antara usia di atas 50 tahun untuk sementara ini tidak bisa kita akomodir sebagai penyelenggara karena pertimbangan-pertimbangan kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua, persyaratan tambahan lagi adalah tidak ada penyakit riwayat bawaan atau komorbiditas, ya. Komorbiditas itu nanti dituangkan dalam bentuk surat pernyataan. Jadi penyakit-penyakit pemicu bawaan ini juga menjadi pertimbangan kami untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan teman-teman KPPS pada saat dia harus menjalankan tugas. Nah, yang ketiga, ada persyaratan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh anggota KPPS sebelum mereka menjalankan tugas, yaitu melakukan rapid test. Melakukan rapid test yang dilaksanakan pada saat masa pembentukan sebelum masa kerja dimulai. Nah, rapid test ini merupakan salah satu prosedur yang memang harus kita taati bersama. Teman-teman masyarakat tidak usah gelisah, tidak usah takut soal rapid test. Karena kalau misalnya rapid testnya hasilnya reaktif, itu bisa jadi memang kita harus istirahat dari aktivitas kita, ya. Artinya lebih baik tahu dari awal daripada nanti sudah kejadian, sudah ada gejala, itu malah lebih susah penanganannya. Jadi rapid test pun tidak semata-mata menunjukkan bahwa dia terkonfirmasi positif COVID, ya. Bisa jadi mungkin karena faktor kelelahan, sistem imunnya sedang turun gitu. Sehingga sekali lagi untuk rapid test ini bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi justru rapid test itu dilakukan untuk menjaga kita, mengantisipasi kesiapan diri kita sebelum memasuki masa kerja. Nah, itu sekilas gambaran terkait pengaturan khusus pembentukan KPPS dalam pemilihan di tengah bencana non-alat COVID-19. Iya. Yang terakhir ini, tadi di awal sudah memotivasi kepada kawan-kawan ad hoc kita, PPK, PPS yang ada di Pacitan ini. Sekarang saya minta Mbak Rohani untuk memotivasi pemilih yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan untuk nanti datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Karena mungkin ada yang sedikit khawatir, ada yang males, ada yang ogah seperti itu. Iya, jadi memang ini tantangan terberat kita adalah melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya bagi pemilih, tetapi juga bagi kita sebagai penyelenggara, ya. Sebagai manusia biasa, kita juga punya rasa ketakutan terhadap terjangkitnya COVID-19. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini ikhtiar itu harus tetap kita usahakan, doa itu harus tetap kita laksanakan. Ikhtiar kita bagaimana? Ya, kita harus patuhi protokol kesehatan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan imun kita juga tinggi, tetapi iman kita juga tetap tinggi, gitu ya. Kita yakini itu. Demikian juga untuk teman-teman penyelenggara dan juga pemilih, ya. Untuk pemilih memang tidak mudah meyakinkan pemilih bahwa kami penyelenggara berusaha sedemikian rupa nanti untuk menghindari kontak secara langsung antara pemilih dengan juga menjamin sterilisasi seluruh peralatan yang akan digunakan. Nah, jadi yakinlah pemilih kepada kami penyelenggara bahwa kami hari ini punya tugas besar, yaitu bagaimana memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilih, tapi juga harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan pemilih. Pemilih yang datang ke TPS nanti dipastikan harus sudah memakai masker.
Kami juga akan memfasilitasi alat cuci tangan dengan air mengalir atau penggunaan hand sanitizer sebelum memasuki TPS. Juga sudah disiapkan fasilitasi termogan untuk mengukur suhu tubuh pemilih. Apabila suhu tubuhnya di atas 37,3, maka dia akan disendirikan penggunaan hak pilihnya di bilik khusus ya. Jadi yang dipastikan hadir dan masuk di ruang area TPS itu ketika suhu tubuhnya kurang dari 37,3. Kemudian kami juga sudah melengkapi sarung tangan sekali pakai untuk setiap pemilih. Nah, selanjutnya KPU juga berkewajiban untuk melakukan pembersihan desinfektan kepada seluruh peralatan itu secara berkala selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Kami juga akan mengatur waktu kedatangan para pemilih supaya tidak ada penumpukan massa kerumunan orang di dalam TPS. Nah, jadi mari kita dukung kegiatan ini dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Kami dari penyelenggara insya Allah dengan sepenuh hati akan melayani pemilih dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan keselamatan pemilih selama menggunakan hak pilih di TPS. Jadi begitu ya sobat pemilih, jangan khawatir. Kita datang ke TPS berbondong-bondong rame-rame 9 Desember 2020 untuk menentukan masa depan kabupaten kita tercinta, kota kita tercinta Pacitan. Kita bersama-sama Mbak Rohani, Pilbub Pacitan Bunga Gumregah, Pilbub Pacitan Bunga Gumregah. Terima kasih sobat pemilih semuanya. Kita akan ketemu lagi nanti dengan tamu-tamu saya yang spesial juga, dan tentu tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat agar kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita dengan aman. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Marilah semua bersama-sama gunakan hak suara. Yo, ayo memilih bupati, juga wakilnya, Bungalan Gumregah. 9 Desember 2020. Pilihan boleh berbeda, tujuan kita sama.